Sampaikan apa kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita akan awali dengan sejumlah kabar pilihan untuk Anda. Mobil angkutan umum M16 jurusan Kalibata Kampung Melayu hangus terbakar di ruas Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Senin malam. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada bagian mesin yang berada di bawah bangku depan sebelah kiri supir. 3 penumpang yang berada di dalamnya berhasil keluar menyelamatkan diri. Arus lalu lintas di sekitar lokasi juga sempat mengalami kemacetan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang berada di lokasi langsung berupaya untuk melokalisir api. Dari Jakarta kita bergeser pemirsa ke Madura, Jawa Timur. Seorang pria di Sampang, Madura, Jawa Timur dikeroyok dengan senjata tajam hingga tewas. Bentrok terjadi diduga antara pendukung pasangan calon Bupati Sampang. Sebuah video aksi pembacokan yang diduga karena persoalan pilkada di Kabupaten Sampang, Jawa Timur ini viral di media sosial. Korban merupakan warga setempat berinisial JSP yang tak lain adalah saksi paslon pilkada Sampang nomor urut 2, Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfuz. Kejadian bermula saat Cabub Slamet Junaidi bersama rombongannya bersilaturahmi ke rumah JSP yang juga merupakan tokoh di desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Andi Kumala dan juga Kamarati Kusuma hadir menemani pagi hari Anda. Sejumlah informasi sudah kita siapkan, yakni diantaranya terkait Pilkada Jakarta. Kemarin kita menyoroti bagaimana keseruan masing-masing paslon memaparkan visi misi program. Nah ini agak berbeda sedikit ya. Tapi kita lihat kemarin nih ada saling serang, ada saling sindir, kemudian berlangsung cukup panas lah ini, tapi antara paslon nomor 1 dan nomor 3. Nah, kalau paslon nomor 2 nih konsisten dengan kontroversinya. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam di segmen dialog pemirsa. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain. Ini informasi seorang karyawan di Bandar Lampung yang tewas akibat kepalanya terjepit pintu lift barang saat akan menurunkan barang. Albisa, seorang karyawan di gerai Mr. Donat Indonesia yang berada di Jalan Teku Umar, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, mengalami kecelakaan kerja hingga nyawanya tidak tertolong. Kepala korban terjepit pintu lift barang saat akan menurunkan barang dari lantai 3. Diduga pemirsa tidak ada yang melihat peristiwa yang dialami korban. Sekitar 20 menit kemudian korban baru ditemukan rekannya dalam kondisi sudah kritis. Korban pun sempat mendapatkan pertolongan medis. Pihak keluarga menyesalkan pihak perusahaan tempat korban bekerja yang dinilai lambat nih dalam memberikan pertolongan dan tidak melakukan pendampingan ketika korban berada di rumah sakit. Informasi berikutnya pemirsa, tim Resmob Satreskrim Polres Pandeglang, Banten menangkap 4 orang yang tengah asik bermain judi konvensional jenis kartu remi. 2 orang pria dan 2 perempuan ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Pandeglang yang sedang asik bermain judi konvensional, yakni jenis kartu remi di wilayah Desa Pandimbang Jaya, Kecamatan Pandimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kasat Reskrim Polres Pandeglang, Ibtu Alfian Yusuf mengatakan dari hasil pemeriksaan keempat pelaku ini ternyata sudah sering bermain judi dengan alasan untuk mengisi waktu kosong. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 1 set kartu remi dan uang sebanyak Rp385.000. Keempat pelaku dibawa ke
oleh petugas ke Mapolres Pandeglang. Jadi mengisi waktu kosong itu kan sebenarnya banyak ya kegiatannya, memasak bisa, berkebun bisa gitu loh, nggak harus bermain judi konvensional. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya. Tim Jatan Ras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos yang dijadikan sebagai markas sejumlah pemuda untuk melakukan judi online. Diketahui selama kurang dari setahun, pelaku sudah mendapatkan keuntungan 700 juta rupiah. Saat dilakukan penggerebekan, polisi menemukan 3 unit PC yang sedang berjalan untuk bermain. Para pemuda ini juga diketahui mengumpulkan ratusan kartu yang sudah terregistrasi untuk melakukan pendaftaran di game tersebut. Kedua pelaku kerap berpindah-pindah lokasi nih untuk menghindari tangkapan petugas dan sudah setahun melakukan aksi perjudian tersebut. Mereka meraup keuntungan lebih dari 700 juta rupiah. Setiap akun harus ada Dari Makassar kita ke Bogor. Warga desa Cibunian, Kabupaten Bogor digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki di sebuah jurang. Terdapat beberapa luka di bagian tubuh saat ditemukan. Pemirsa, saat ditemukan mayat pria tanpa identitas tersebut ini mengalami luka di bagian kepala. Korban menggunakan baju biru dan bercelana coklat. Warga ini sontak geger dengan temuan mayat pria yang diperkirakan berusia 27 tahun tersebut. Pria tersebut diduga menjadi korban pembunuhan dan polisi mengevakuasi korban dan tengah menunggu hasil otopsi terhadap jenazah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah Henry Lee saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sepulang dari Singapura. Mantan bos pesawat komersil itu ditangkap usai dikabarkan dalam perawatannya di Singapura karena sakit keras dan masa paspornya habis pada 27 November 2024. Henry merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah, yakni selaku beneficiary owner dari PT Tinindo Internusa atau TIN. Dirinya sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka sejak bulan April tahun ini. Ya, dan pemirsa, selain informasi pilihan, kita akan hadirkan juga pantauan arus lalu lintas. Di sana, Bribtu Mercy sudah ada di kawasan Harmoni untuk mengabarkan terkait arus lalu lintas pagi ini. Silakan Bribtu Mercy. Ya, baik, terima kasih Andi Kumala dan juga Kamarati. Pemirsa, kami laporkan kondisi lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, di mana dari pantauan kami pagi hari ini memang mobilitas kendaraan di kawasan ini sudah terus mengalami peningkatan jumlah kendaraan, khususnya untuk saat ini kendaraan sendiri dari arah Tamrin yang akan menuju ke arah Kota Tua ataupun ke arah ASMK pada pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Terlihat di sini sudah mengalami perlambatan kecepatan kendaraan menjelang masuknya antrian traffic light yang berimbas kurang lebih sepanjang 50-100 meter ke belakang. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara roda 2 khususnya untuk tetap tertib dalam berlalu lintas dan selalu berhenti sebelum garis stop pada traffic light agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di lajur lainnya. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Kota Tua ataupun dari arah ASMK yang akan menuju ke arah Gunung Sahari pada pagi hari ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai. Mobilitas kendaraan melewati kawasan ini didominasi baik kendaraan pribadi roda 2, roda 4 dan juga adanya beberapa kendaraan umum yang juga melintasi kawasan ini.
Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda, antisipasi banyaknya aktivitas pejalan kaki, dan juga angkutan umum yang berhenti di sisi bahu jalan untuk naik turunkan penumpang pada kawasan ini. Dan untuk kendaraan sendiri dari arah Grogol ataupun Tomang yang juga akan menuju ke arah Gunung Sahari, pada saat ini juga terpantau cukup dalam kondisi ramai, masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dihimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu lalu lintas, dan juga diharapkan untuk selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Dan untuk informasi lalu lintas lengkapnya, pemirsa kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Demikian Kamarati dan juga Andi Kumala yang dapat kami laporkan pagi hari ini dari kawasan Harmoni Jakarta Pusat. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Baik, terima kasih Bribtu Mercy dan juga rekan-rekan NTMC Polri atas laporannya langsung dari Harmoni Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri ini bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres di Brasil membahas kemerdekaan Palestina, ancaman kelaparan dan juga kemiskinan hingga perubahan iklim global. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Antonio Guterres. Prabowo menyambut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya membahas berbagai isu penting, mulai dari Palestina hingga perubahan iklim global. Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global termasuk hukum internasional, khususnya di Palestina. For instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces. We are ready to provide the forces. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. Also a very strong cooperation in relation to the situation in the Middle East, where I believe both countries are totally committed to the absolute needs of the creation of a Palestinian state and the self-determination of the Palestinian people. Antonio dalam pertemuannya juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi KTT guna mempersiapkan reformasi di masa depan. Masih terkait dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Indonesia Brasil Business Forum di sela KTT G20 di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brazil. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto telah dinantikan para pelaku usaha baik dari Indonesia, Brazil, dan juga beberapa negara lainnya. Setibanya di Forum Bisnis Indonesia Brazil ini, Prabowo menyalami para pelaku usaha yang menyambutnya dan juga dilanjutkan dengan diskusi. Dalam forum ini, Prabowo mengungkapkan Indonesia menghargai investasi dan juga Indonesia berdedikasi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang positif. Selain Presiden Prabowo, tampak hadir juga di forum ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Lingkungan dan juga Energi yang juga Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia Hasyim Joyo Hadikusumo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri beserta jajaran pengurus Kadin dan juga sejumlah pengusaha nasional. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ingin belajar dari kesuksesan Brazil yang telah menjalankan program makan bergizi gratis dan juga energi terbarukan. Hal itu disampaikan oleh Prabowo di Forum Indonesia Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brazil.
of our children do not have enough to eat. So that's another of my strategic program, free meal to every child of Indonesia. And in this, I want also to learn from Brazil, which has already a successful program. So I have asked my team to arrange with your ambassador to Indonesia. We want to send a team to study this the Brazilian meal program for the school children. Sementara itu, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia hadir dalam pertemuan tahunan KTT G20 di Brasil tahun ini. Forum Bisnis Indonesia Brasil merampungkan 5 nota kesepahaman senilai 2,65 miliar dolar Amerika. Pemirsa, Kadin Indonesia menggelar forum pertemuan bisnis dengan mitranya melalui Indonesia Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brasil. Pada pertemuan bisnis antara pengusaha Indonesia dan juga Brasil ini telah ditandatangani 5 nota kesepahaman dengan nilai keseluruhan mencapai 2,65 miliar dolar Amerika. Forum tersebut dihadiri Menko Perekonomian, yakni Airlangga Hartarto, utusan khusus Presiden bidang iklim, lingkungan dan juga energi, yang sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Joyo Hadikusumo, dan juga Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri, beserta jajaran pengurus Kadin dan juga sejumlah pengusaha nasional. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih lainnya yang juga turut hadir, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi 3 DPR RI telah memulai tahapan uji kepatutan dan juga kelayakan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Agenda diawali dengan pengambilan nomor urut, kemudian dilanjutkan pembuatan makalah serta pengujian. Masing-masing calon pimpinan KPK diuji selama 90 menit oleh anggota Komisi 3. Tahapan ini, pemirsa, rencananya akan berlangsung hingga 21 November 2024. Adapun untuk jumlah calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang menjalani fit dan proper masing-masing sebanyak 10 orang. Ya, nomor 5 Pancasila, Mbak Ida Budiati. Pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya dan juga bahasan menarik di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di antaranya hampir 1 bulan menjadi buronan, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pemilik kos di Medan, Sumatera Utara. Tersangka dibekuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Kita akan hadirkan selengkapnya usai jeda. Tetaplah di Apa Kabar. Mahkamah Agung memberikan hasil pemeriksaan dari 3 hakim agung terkait dengan putusan kasasi terhadap terdakwa Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan kekasihnya Dini Sera Aprianti. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, hanya Hakim Ketua Susilo yang bertemu dengan mantan pejabat MA Jarod Frikar di Universitas Negeri Makassar UNM pada 27 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Jarod Frikar sempat menyinggung kasus Ronald Tanur yang tidak digubris oleh Hakim Agung Susilo. Jubir MA menjelaskan, putusan kasasi yang diketok oleh ketiga hakim tersebut terjadi seperti biasa. Dengan pemeriksaan tersebut, Mahkamah Agung memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik hakim pada putusan kasasi terhadap terdakwa Ronald Tanur. Bahwa pemeriksaan perkara kasasi Ronald Tanur berjalan secara normal selayaknya perkara kasasi pada umumnya. Putusan kasasi diucapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, yang isinya mengabulkan kasasi penuntut umum, menyatakan terbukti dakwaan alternatif pasal 351 ayat 3 dengan pidana 5 tahun, sebagaimana dipublikasikan pada portal info perkara Mahkamah Agung RI.
Kesimpulan, dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung juga menangkap seorang mantan pejabat Mahkamah Agung Jarod Frikar yang diduga menerima suap untuk mengurus kasasi Ronald Tanur bersama seorang pengacara, Lisa Rahmat. Dalam penggeledahan di sejumlah properti mantan pejabat MA tersebut, didapat bukti dugaan gratifikasi perkara-perkara di Mahkamah Agung dengan nilai lebih dari 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kg. Dari Jakarta, Shena Damayana, Rian Syahrul, TV One mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Sidang perdana pra-peradilan mantan Menteri Perdagangan yakni Thomas Lembong atau Tom Lembong kemarin digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf, menyampaikan sidang akan terus digelar mulai dari Selasa besok hingga Selasa pekan depan. Kuasa hukum menilai penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam sidang pra-peradilan, kuasa hukum Tom Lembong akan membawa bukti-bukti dan menghadirkan sejumlah saksi ahli. Ya, jadi kalau kita mendengarkan kemarin statement dari kuasa hukum, hari ini sidang akan dilanjutkan ya. Ya, dengan membawa bukti-bukti dari kuasa hukum atau kuasa hukum dari Thomas Lembong. Ya, sidang lanjutan peninjauan kembali kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai aksi walkout oleh kubu Jessica Kumala Wongso. Pemirsa, Jessica Kumala Wongso bersama tim kuasa hukum walkout atau memutuskan untuk keluar dari persidangan karena tidak setuju jaksa selaku termohon diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli dalam sidang PK yang mereka ajukan. Kuasa hukum Jessica, Hidayat Bustam, berpendapat bahwa dalam sidang PK, jaksa seharusnya hanya memberikan tanggapan, bukan menghadirkan saksi ahli untuk diperiksa. Pemirsa, hampir 1 bulan menjadi buronan, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pemilik kos di Medan, Sumatera Utara. Tersangka dibekuk di Kabupaten Tapanuli Utara. Pemirsa, terungkapnya kasus pembunuhan wanita bernama Neti, 62 tahun, berkat rekaman CCTV yang tak jauh dari rumah korban. Nah, inilah gunanya CCTV saat ini bisa mengungkap kasus pembunuhan. Polisi kemudian meringkus Abun, pria 59 tahun yang menjadi pelaku tunggal pembunuhan pemilik kos di Jalan Badak, Kecamatan Medan Area. Pelaku memberikan tindakan tegas terukur di kaki pelaku karena sempat melawan ketika diminta menunjukkan di mana barang bukti pisau yang digunakan membunuh korban. Keluarga korban yang tersulut emosi saat melihat korban diturunkan dari mobil sempat memaki dan memukul pelaku. Untuk mendalami kasus ini dan mengetahui motif dari pelaku melakukan pembunuhan keji ini, kita akan bergabung dengan Kompol Hendrik Aritonang, Kapolsek Medan Area. Selamat pagi, Pak Hendrik. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Hendrik, mungkin bisa diceritakan, Pak, bagaimana kronologi kejadian hingga terjadi pembunuhan tersebut, Pak? Baik, mohon izin Mbak, kami ceritakan. Jadi kejadian pada tanggal 23 Oktober 2024, sekitar jam 7 pagi. Awal mula kejadian pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober, untuk tersangka meminjam uang kepada korban 1 hari sebelumnya untuk meminjam 1 juta. Akan tetapi keesokan paginya pada saat
tersangka berjumpa dengan korban di pagi hari di tempat kosnya. Korban tidak memberikan uangnya, Mbak, tidak memberikan uangnya. Selanjutnya tersangka dengan korban terjadi cekcok, keributan. Setelah itu tersangka mengambil pisau yang ada di tas yang sudah disiapkan oleh tersangka, dan awalnya untuk menakut-nakuti, akan tetapi pisau tersebut dipegang oleh korban dan terjadinya perampasan pisau, dan tersangka langsung menusuk korban, Mbak, terkena di pipi dan juga di badan korban. Baik, Pak Kapolsek, apa hubungan tersangka dan juga korban ini sehingga kok nampaknya tersangka bisa meminjam uang, dan memangnya untuk apa uang tersebut akan digunakan oleh tersangka? Baik, Mbak, kami jelaskan bahwa hubungan antara tersangka dengan korban, tersangka merupakan ngekos, Mbak, ngekos di rumah korban sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun dan korban adalah merupakan ibu kos, Mbak. Dan uang tersebut Ya, Pak Hendrik. dipinjam. Ya, Mbak. Silakan lanjutkan, Pak. Ya, uang tersebut malam itu dia pinjam 1 juta karena memang tersangka ini mempunyai hobi hiking, Mbak, untuk memanjat gunung ke Sibayak. Baik, Pak Hendrik, lalu kenapa hingga pelaku ini tersangka dan tersulut emosi sehingga tega membunuh korban ini dengan membabi buta, Pak? Apa sebenarnya pemicunya selain memang karena uangnya tidak dikembalikan? Adakah mungkin kata-kata kasar yang disampaikan yang membuat pelaku tersinggung, Pak? Baik, Mbak, kami sampaikan di sini tidak ada hal yang lain, hanya untuk meminjam uang 1 juta yang tidak diberikan oleh korban, Mbak, karena malam harinya sudah menyampaikan kepada korban untuk meminjam 1 juta dan pagi harinya ketemu dengan korban di tempat kos di kejadian perkara, tetapi korban tidak memberikan uang tersebut, Mbak. Jadi terjadi kecekcokan dan tersangka langsung mengambil pisau di dalam tas yang sudah disiapkan. Selanjutnya setelah menusuk, tersangka langsung keluar dari pintu belakang, Mbak. Jadi tidak ada hal-hal yang lain, Mbak. Pak Kapolsek, apa background dari tersangka? Pekerjaannya apa sehari-hari? Apakah juga ada track record kriminal? Baik, Mbak. Sehari-hari tersangka ini mempunyai yayasan, dalam artian gerakan aksi sosial. Tapi dalam gerakan aksi sosial ini dia berdiri sendiri, Mbak. Dia menjadi ketua, bendahara, dan apabila mendapatkan dana dari orang yang menyalurkan ke rekening tersangka, dana tersebut tidak sepenuhnya diberikan, Mbak. Akan tetapi untuk track recordnya dia sudah pernah merupakan residivis, sudah pernah 2 kali ditahan di Kediri, Mbak. Di Kediri kasus penganiayaan dengan kasus curanmor, Mbak. Oke. Berarti memang berbahaya ini karena seorang residivis. Ya, Pak Hendrik, lalu ancaman hukuman untuk pelaku ini seperti apa, Pak? Apakah ini pembunuhan termasuk pembunuhan berencana atau spontan, Pak? Baik, Mbak, di sini kita mengenakan pasal 338, Junto 351 ayat 3, Mbak. Dalam 338 ini hukumannya 15 tahun penjara dan Junto 351 ayat 3 7 tahun, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Kompol Hendrik, Kapolsek yang sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali, beraktivitas kembali. Sehat selalu, Bapak. Assalamualaikum. Pemirsa, kita harus saja pemirsa untuk jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangan. Debat pamungkas Pilkada Jakarta ini diwarnai saling sindir, saling serang di antara ketiga pasangan calon. Seperti Cukup apa? panas ya. Ya, kita hadirkan silakan. Saat lagi tetap bersama kami. Nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa
akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan balai kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden Pak Basuki, kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tetapi yang si PDIP, Mas Pram, di tahun 2022 pernah menolak ide Pak Anies untuk membuat rumah jadi 4 lantai. Dengan alasan katanya bikin beban Jakarta, dengan alasan katanya persiapan Pilpres. Jadi ideologinya tuh kemana sebenarnya? Saya kemarin sudah berdiskusi secara langsung dengan Mas Anies. Gagasan ide Mas Anies akan saya lanjutkan, walaupun fraksi saya berbeda untuk itu. Bagi saya nggak apa-apa. Inilah yang akan kita bangun untuk Jakarta. Gubernur yang paling banyak menggusur datang dari partainya Mas Pram. Pak Ahok itu menggusur 113 kasus penggusuran, CNN April 2016, dan menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Terima kasih. Malam ini saya didampingi oleh Ahoker dan Ana Abbas. Sehingga dengan demikian saya akan menggabungkan, bagi saya tidak mau menjawab itu, tetapi saya berkomitmen di dalam membangun Jakarta, saya lebih memanusiakan orang-orang yang memang perlu mendapatkan pertolongan. Sehingga dengan demikian catat apa yang menjadi omongan saya. Kalau saya menjadi gubernur, saya tidak melakukan penggusuran. Yang saya lakukan adalah pemberdayaan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita saksikan bersama-sama tadi highlight dari debat pamungkas Pilkada DKI Jakarta pada hari Minggu kemarin. Saling serang, itu catatan dari redaksi tim Apa Kabar Indonesia Pagi terkait dengan debat yang berlangsung panas pada hari Minggu kemarin. Memang masing-masing paslon ini menampilkan strategi komunikasi verbal maupun non-verbalnya untuk tentunya saja menarik simpati pemilih yang menjadi kesempatan terakhir, karena ini adalah debat pamungkas. Tapi kita tidak akan membahas terkait dengan gaya dan ekspresinya ya, karena ada ahlinya yang bersama kita. Sudah ada Ibu Monika Kumalasari, ahli mikroekspresi. Selamat pagi, Monika. Mbak Monika, assalamualaikum. Dan nanti juga ada Bang Effendi Gosali masih di jalan menuju ke sini, pakar komunikasi politik. Kita akan juga melihat bagaimana gaya komunikasi politik dari masing-masing paslon. Nah, kita langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, bagaimana Anda melihat ekspresi dari masing-masing paslon di debat pamungkas kemarin ini? Oke. Jadi kalau yang kita baca di netizen itu mengatakan bahwa rivalitasnya tuh kurang ngegas gitu ya. Nah, itu yang dibaca oleh mata awam gitu ya. Nah, oke, apa yang saya lakukan ini adalah dari setiap statement mereka ini kemudian direkam ya, direkam untuk melihat frame demi frame bagaimana ekspresinya. Oke. Nah, yang saya bahas pertama ini adalah kita lihat dulu di visi misinya di masing-masing. Bagaimana ekspresi yang keluar ya, ini akan kita bandingkan dengan pada saat closing statement, karena ini dua hal yang memang sudah dipersiapkan kan, sudah ada skripnya gitu ya. Pasti sudah disiapkan matang-matang ya. Yang di tengah-tengah yang akan kita lihat adalah sundulan-sundulannya gitu ya, gas-gasnya. Oke. Jadi saya juga udah siapkan, itu ada hasil analisanya. Ya, jadi, ini saat visi misi ya.
yang ketiga, yang debat ketiga lagi ke bawah. Oh, jadi ini Mbak Monica menghadirkan dari debat pertama, kedua, dan ketiga. Ini yang pertama. Kita mau melihat yang ketiga. Mungkin sambil review boleh Mbak Monica. Oke, gini ya. Jadi kalau yang pertama nih kita lihat yang pertama. Ini jadi kita melihat ada 6 emosi secara universal yang sering banget muncul. Nah, emosi itu apa sih? Netral, gitu ya. Netral artinya tidak berekspresi. Surprise, kemudian sad, ya sedih, kemudian happy, kemudian fear, takut, disgust tuh jijik, ya, dan kemudian anger atau angry, gitu ya. Di debat pertama, ini Ridwan Kamil dominasinya adalah justru di disgust. Disgust ya, yang hijau ya? Yang hijau, gitu ya. Terus kemudian Dharma ini juga di hijau, gitu ya. Jadi dengan disgust juga, kita nggak tahu lah perasaan kebatinan mereka apa dengan kontestase ini. Dan Mas Pram ini adalah banyak anger, gitu. Yang ini orange ini, bukan merah, yang merah ya yang di bawah ya. Oke. Jadi ya tapi wajar aja gitu. Mungkin emosinya adalah karena melihat ketika kita melihat sesuatu yang tidak beres, otomatis emosi yang muncul adalah marah terhadap hal tersebut. Dan ini wajar sekali karena justru malah tanpa emosi manusia itu tidak berwarna, begitu ya. Ini karena mungkin di debat pertama ya Mbak, mungkin ini debat pertama belum bisa men-set emosi diri sendiri gitu tapi ya. Justru lebih natural gitu yang keluar atau ya gimana? Mungkin jadi karena melihat bahwa karena hasil dari mungkin belanja masalah, terus kemudian melihat tahu apa yang mau dilakukan, sehingga emosi muncul, emosi marah itu muncul, gitu ya. Marah itu penting loh untuk memotivasi seseorang melakukan sesuatu, gitu ya. Jadi ini sesuatu yang sangat natural. Itu di debat pertama. Kalau untuk di debat pertama. Ketiga sih sebenarnya kita pengennya ya. Oke. Sekarang kita masuk ke debat ketiga, ya, debat ketiga. Nah, masih distribusi emosinya yang kita teliti itu masih sama seperti itu, ya. Tetapi di Ridwan Kamil nih sekarang ya, ini merah ya dua-duanya nih. Ini kebakaran, gitu ya. Di yang Ridwan Kamil juga, di Dharma juga nih, ya. Jadi merah yang muncul adalah anger, begitu. Tapi kalau 01 ini kan lebih kepada ada serangan-serangan yang diberikan 03 kepada 01 ya. Tapi kalau 02 kenapa bisa tiba-tiba ada angry di situ? Nah, ini masih divisi misi. Oh, baru ini awal. Masih divisi misi, baru di awal. Segmennya. Jadi ketika statement yang keluar mengenai visi misi, begitu ya. Nah, ini adalah tetap anger yang muncul, anger, Dharma juga dari Mas Pram, gini. Ini karena banyak menunduk sehingga datanya cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi ini disgust justru malah muncul, ya. Nah, terus kemudian pada saat ini langsung akan kita bandingkan dengan di closing statement nih, ya. Nah, apakah masih tetap membawa suasana emosi yang sama, gitu ya? Ternyata sama nih. Ridwan Kamil juga masih anger juga. Dari awal sampai akhir ya. Dharma juga demikian, gitu ya. Sementara Mas Pram ini datanya nggak terlalu banyak, tetapi justru malah muncul disgust gitu ya. Mungkin tadi. Lihat dari interaksi gitu selama ada gas-gasan itu, gitu ya. Nah, ini mungkin hasilnya menjadi seperti ini, begitu. Nah, tapi yang menarik adalah justru malah kalau Ridwan Kamil ya, ketika closing statement di debat pertama itu happy. Oh, ternyata happy itu ada muncul juga ya emosi itu di dalam debat gitu ya. Dan ketika di visi misi di debat kedua itu masih konsisten dengan happy. Padahal Mbak, itu adalah 1 hari setelah pasangannya itu yang sempat viral mengenai janda kaya, begitu ya. Nah, jadi cuma si mesin ini tidak bisa mendeteksi apakah happy-nya ini sesuatu yang genuine kah atau sesuatu yang karena habis kejadian kan ini yang sempat viral gitu sehingga mungkin ya sudahlah gitu. Tapi kok bisa langsung berubah di debat ketiga ya? Bukannya di debat ketiga justru dia lebih bisa mengelola emosinya. Saya setuju nih Mbak, apalagi ketika debat ketiga ini setelah pertemuan di Solo loh, gitu ya. Tetapi malah yang keluar adalah anger. Mungkin ya kemarahannya dipicu kepada interaksi selama karena banyak nih keseruan-keseruan pertanyaan-pertanyaan ini yang surprise banget ya gitu ya, yang mereka tidak duga gitu.
atau mungkin juga karena elektabilitas hasil dari yang survei. menurun, ya. Nah, berbicara mengenai elektabilitas hasil survei ini kayaknya nggak afdol kalau kita ngelihat dari sisi pengamat politik begitu ya. Sudah ada Bang Effendi Ghazali, boleh bergabung bersama kita Bang. Selamat pagi. Ini baju merah belum belum tentu anger ya. Bukan menjelang timnas, tapi ingat dulu Palestina dulu. Iya, betul. Siap. Bang Ege sehat Bang? Sehat, Alhamdulillah. Nah tadi kan kalau dari Mbak Monika sudah mencermati bagaimana emosi yang dapat ditangkap begitu saat debat. Tapi kalau melihat isi dari yang kemarin disampaikan, baik debat 1, 2, 3, Bang Ege melihatnya bagaimana? Sudah all out belum sih semuanya ini bisa menggait hati pemilih Jakarta dengan program-program atau janji-janjinya? Ya, komunikasi politik modern, apalagi 5 tahun belakangan, baik di Pilpres kita, pemilu Amerika Serikat, dan Pilkada ini, kata kuncinya algoritma rasa, algoritma rasa, algoritma rasa. 3 kali saya ulang. Jadi, kemarin itu, di debat terakhir menurut saya memang sudah puncak dari ketiga pasangan ini, dimana kalau boleh saya singkat, saya mengatakan yang sebelah kanan berarti ya, pasangan 3 itu, semakin menyala, ya semakin menyala, bahkan sangat, iya semakin menyala, sangat terlihat pada mulai statement awal yang begitu rinci, cepat sampai closing statement ya pernyataan penutupnya yang seperti mau apa aja ada gitu, mau ini ada, mau ini ada, mau ini ada, sudah menyiapin peluru ya? Enggak, sudah seperti agak nggak ribet dah bercanda gitu kan, Anda mau ini ada, jadi Pramononya tinggal nyebutin, Dul tinggal nyemes, tangtung. Nah pasangan nomor 1 Ridwan Kamil dan Suswono itu menurut saya semakin baik pada debat terakhir itu ya. Apa yang dilihat semakin baiknya? Kecuali Mas Suswono yang masih agak yang masih agak tegang, nggak tahu saya bagaimana kajian emosi. Ridwan Kamil mulai keluar dari dirinya eng ada loh gitu-gitu ya. Jangan lupa itu dan kemudian ada bagian-bagian ya menurut saya akan banyak dicontoh oleh berbagai kepala daerah dalam rangkaian debat yang belum habis nih. Nanti bisa habis tanggal 23 kalau nggak salah. Apa itu? Ketika dia menyatakan, hei, waktu saya menjabat dulu, semuanya sebetulnya sudah bagus. Begitu diganti sama PLT, coba Anda bayangkan kalau Anda bikin sesuatu yang bagus, lalu PLT-nya waktu ada pertanyaan kan dari Darmakun tentang Ciamplas teras ya. Dan kemudian juga mengenai apa itu waduk-waduk dan lainnya itu dia mengatakan waktu saya dulu bagus, sama seperti Mas Anies waktu menjadi gubernur bagus, begitu ditangani oleh PLT-nya kalau itu nggak dilanjutkan atau nggak lebih bagus jangan salahin saya dong, kurang lebih begitu ya. Itu kan keluar betul juga dia menekankan pada kalau Ridwan Kamil itu yang menarik adalah konsep keadilan, adil sosial, adil lingkungan, dan kemudian adil secara ekonomi. Termasuk dia mengatakan, hei ada bagian-bagian yang itu tuh teknologis, ada bagian-bagian yang memang planologi gitu ya, nggak bisa Anda langsung saja seperti apa. Nah pasangan yang di tengah, iya perjuangannya menurut saya sudah maksimal, jangan diketawakan. Jadi sebagai independen adalah perjuangannya sudah maksimal, segala macam cara dilakukan semacam bagus loh, beton berpori, pipi monyet misalnya ya. Kalau pipi monyet saya jadi belajar tuh bahwa makan disimpan di ini ya. Sebelumnya saya nggak membayangkan itu. Pipi atau pipe? Pipi monyet. Pipi monyet. Pipi monyet. Ada istilah jadi kalau baru. monyet makan disimpan di pipi. Iya, beton berpori. Kemudian juga banjir adalah anugerah. Saya mula-mula agak terkejut juga, banjir adalah anugerah. Tapi bagaimana mengelola banjir maksudnya? Pada bagian lain, sayangnya menurut saya mereka agak banyak tetap berkutat, terutama calon gubernurnya pada istilah. Ada 2 istilah yang membuat 2 pasangan lainnya langsung berbalik muka gitu ya. Yang pertama itu tentang COVID lagi ya. COVID sebagai konspirasi. Iya, COVID sebagai strategi global untuk menjatuhkan Indonesia dan bahkan menyebabkan kerugian di daerah-daerah. Waktu menyebut itu Pram agak ingat, ini COVID lagi nih gitu ya. Kemudian waktu menyebut revolusi industri, itu Ridwan Kamil, revolusi industri lagi gitu. Bang Ege, adakah salah satu paslon yang menunjukkan diferensiasi? Dalam arti di kali ini benar-benar berbeda nih dengan 2 paslon lainnya? Enggak berbeda. Saya cuma ingin menunjukkan ini final, di mana kemudian serangan-serangan memang berarti. Serangan yang paling kuat menurut saya justru dari Ridwan Kamil. Ketika dia menyatakan, hey, yang paling brutal melakukan
penggusuran itu Ahok loh, dan itu dari partainya ada loh, yang nomor 3 nih, gitu ya. Itu menurut saya sangat berarti bagi, ya gimana Andi? Terkait dengan saling serang ini, Bang Ege, memang masing-masing paslon kita lihat juga berdasarkan dari pengamatan masyarakat pasca debat mengatakan bahwa saling serang diutamakan di debat pamungkas kali ini. Apakah substansinya juga masih kelihatan muncul, Bang? Selain saling serang aja di debat ketiga ini? Tahan dulu Bang Ege. Kita sambung lagi nanti ya. Saya sudah nyaris menyerang. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan ke Bang Ege terlebih dahulu sebelum nanti akhirnya ke Mbak Monica. Bang Ege tadi kan sempat terputus, gaya komunikasi dalam debat saling serang tidak hanya dipakai di Indonesia, tapi di pemilu-pemilu negara lain juga. Tapi khawatirnya hanya saling serang, kemudian menyerang pribadi, substansinya jadi dilupakan. Bagaimana Anda melihat di debat pamungkas kemarin, Bang? Oh, kalau di Jakarta kemarin yang pamungkas menurut saya substansial. Jadi lebih mengarah ke substansi. Terutama misalnya kalau kita lihat dari 1, 2, dan 3 itu, 3 bertanya ke 1, jadi Pramono Dul bertanya ke Ridwan Kamil Suswono itu menarik. Ini apa nggak kebanyakan imajinasi? Kurang lebih gitulah gitu ya. Ya, sayangnya pertanyaannya lebih pada IKN. Yang kemudian mau nggak Anda memindahkan balai kota ke tempat lain, kemudian dikaitkan dengan Ridwan Kamil menyatakan itu semua awalnya imajinasi. IKN itu imajinasi. Gitu, ya. Dan, akhirnya disangka lagi, Pram lebih mengetahui saya lebih IKN. banyak terlibat. Cuma kalau saya sebagai warga Jakarta makin bingung. IKN dan Jakarta ini sekarang kan nggak bisa dibedakan dalam arti apa ibu kota kita sekarang coba? Apa ibu kota kita sekarang? Indonesia tanpa ibu kota pada hari ini. Pada hari saya ngomong ini, Indonesia tanpa ibu kota. Jadi itu serangan substansial, tapi bagi warga Jakarta nggak terlalu penting. Ya kan? Apakah kita masih ibu kota apa IKN yang ibu kota? Yang penting gimana Jakartanya nantinya. Nggak bisa jawab itu. Tapi yang dari Ridwan Kamil ke Pramono Dul penting sekali serangannya. Khususnya bagi warga Jakarta yang terancam pengangguran. Penggusuran. Karena dia mengatakan, hei ingat loh, yang paling brutal, gitu ya? kata yang dipakai itu brutal. Yang paling brutal menggusur itu Ahok dari partai Anda. Jadi artinya bagi Anda yang ragu-ragu akan digusur apa enggak, pilih kami. Karena kami tidak akan menggusur. Tapi langsung diambil oleh Pramono. Enggak, kami juga enggak menggusur. Gitu. Nah serangan lain diarahkan oleh pasangan nomor 2 ke nomor 1 ya, Darmakun keluar juga loh menyerang menanyakan sudah ada nggak kontribusi dari dari Ridwan Kamil menanyakan itu sebetulnya ingin memakai dia untuk menunjukkan bahwa Ridwan Kamil sudah berkontribusi bagi Jakarta dengan 2 bendungan yang lahannya dibebaskan dan dibuat. Tapi kemudian pasangan Darmakun menyatakan saya nggak tahu, saya nggak pernah jadi gubernur Jawa Barat, gitu ya. Kok nanya ke saya kurang lebih gitu. Cukup seru ya memang ya. Ciamplas itu ya, teras ya, yang kenapa sekarang bisa jadi seperti itu? Bukan saya dong, PLT dong, PLT. Gitu. Dan saya rasa itu akan dipakai di banyak debat sebelum tanggal 23 tuh di daerah sebelum kita masuk ke dalam survei bagaimana pengaruhnya dari 3 debat ini kepada elektabilitas, tapi saya mau ke Mbak Monica. Mbak Monica tadi kan beberapa part yang sudah disinggung begitu ya, terkait penggusuran dan lain sebagainya, tapi kan juga ada part mengenai banjir dan lain-lain. Nah, ini apa yang bisa ditangkap dan juga disoroti oleh Mbak Monica, khususnya segmen yang mana sih yang paling terlihat nih emosinya kayaknya cukup menarik disoroti? Oke, pada saat di segmen 4 dan 5 ini mereka berusaha menggunakan momen walaupun kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya. Seperti apa tuh Mbak contohnya? Contohnya adalah banjir kiriman dari Bogor. Ditanyakan oleh Ridwan Kamil ya kepada Dharma gitu ya. Dari Rano kepada Dharma gitu ya. Nah, jadi memang mencoba untuk menggali apa sesuatu yang bukan ranahnya gitu. Jadi, nah ini yang menarik adalah gitu kalau nggak salah pertanyaannya adalah apakah pengelolaan sumber daya alam di Jawa Barat itu sudah rusak apa enggak gitu ya? Banjir kiriman dari Bogor. Nah, mengenai itu. Nah, jadi Rano Karno ini ketika menjawabnya, ketika melontarkan pertanyaan ini sebetulnya gambling nih, gitu ya. Karena apa? Dilihat dari emosinya yang muncul ketika mengajukan pertanyaan ini, ya. Ini adalah satu disgust, jadi artinya jijik sekali dengan hal ini, begitu ya. Terus kemudian ada fear juga, gitu. Baru agak-agak kemudian takut gitu ya. Jadi ini kira-kira pertanyaannya matching atau enggak, gitu kan ya. Nah, kemudian ini justru malah dijawab oleh Dharma dengan memang enggar karena ini bukan dalam ranahnya kapasitasnya dia. Kapasitasnya, tetapi
Enggar karena bukan dalam kapasitasnya, tetapi juga diikuti dengan yang presentasenya lebih besar adalah Happy. Jadi ya mungkin ya ini momen di mana dia untuk mengatakan sesuatu yang bukan ranahnya juga, tapi dengan cara yang mungkin akan menaikkan lah, begitu ya. Nah terus kemudian saya melihat lagi tadi yang disampaikan oleh Bang Ege ini mengenai penggusuran gitu ya. Ini penggusuran ini kan dari RK ke 03 ya. Ini 45% ketika mengatakan hal tersebut memang diliputi oleh kemarahan gitu ya. Responnya gimana dari Mas Pram? Responnya adalah justru yang muncul adalah surprise karena tidak disangka akan jadi 28% kira-kira. Dan kemudian juga ada disgust juga gitu ya. Jadi beragam emosi ini kemudian perframing ini menghasilkan kalau di dalam debat di closingnya gitu ya Mbak, ini adalah di 01 sama 02 ini konsisten banyak muncul anger ya, tetapi justru kalau di 03 ini adalah surprise. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Nah ini kan sehubungan dengan kondisi kebatinan seseorang, apakah surprise akhirnya 3 kali ini bisa dilewati begitu ya. Nah nggak tahu hanya Mbak Monica tadi kata Bang Ege di closing statementnya yang menarik nih, di paslon nomor 3 nih sudah ada nih disiapin semua, kalau kayak gini begini solusinya, kalau kayak gini begini solusinya. Palu gak ada lah iya, mereka juga ada gitu penyajiannya ya. tuh Nah, itu mengejutkan, jadi dia sudah santai betul ya, kalau ini dijawab sama ini, kalau ini dijawab sama ini, seperti main-main saja. Bagaimana? Sudah selesai dengan debat seperti itu Mbak Monica menilai itu. Makanya berarti ini berelasi juga dengan hasil apa yang sempat kita analisa, bahwa 1 dan 2 sama-sama anger, kalau yang di 3 ini surprise yang muncul gitu, karena ketika ada pertanyaan ini udah punya jawabannya. Jadi kan memang nggak surprisely saya sudah mempersiapkan. Oke, jadi lebih agak santai begitu ya. Betul. Bang Ege, kalau melihat ini kan nampaknya juga menarik menyoroti bagaimana elektabilitas ya. Akankah juga 3 debat ini juga mempengaruhi elektoral yang kita melihat awalnya memang di sejumlah survei RK nih lama-lama kok kayaknya nampaknya beda tipis sama 03 ini Bang. Ya, di Jakarta menjadi menarik ya, survei saling ada yang menafikan, ada yang mengundurkan diri dan lain-lain sebagainya lah. Ya. Ini babak baru dalam dunia elektabilitas kita. Tapi kembali saya mengingatkan, mungkin TV One, saya waktu itu ada di situ, yang paling pertama mengumumkan siapa yang menang di Pilkada Jakarta 2017. Ya. Saya ingat betul 1431, saya ada di Pulau Gadung, sebelah kanan Quick ada count ya waktu itu ya? Ya, 1431 ya, Burhanuddin Muqtadi di kanan, EF Saifullah Prato di kiri, ada pembawa acaranya Hendriarto masih waktu itu, dan setelah baru masuk 35%, quick count, ditanyakan ada yang berani memprediksi, saya berani mengatakan Jakarta punya gubernur baru 2017. Nah, ada 4 poin pada waktu itu ya, menyangkut elektabilitas. Yang pertama pasti pesona dari pasangan, calon kepala daerah dan calon wakilnya. Yang kedua kerja dari mesin-mesin partai. Yang ketiga, di Jakarta khususnya ulama juga menentukan pada waktu itu FPI dan teman-temannya ya, banyak lagi lah yang lain. Kemudian Jackmania, Anda suka atau tidak suka, itu angkanya kurang lebih 2,5 juta. 4 faktor itu juga menentukan di 2024 kah? Kalau ini iya, dalam konteks 4 faktor ini, menurut saya sudah menemukan algoritma rasanya. Sekali lagi, algoritma rasa apa sih Bang sebenarnya? Itu artinya gini, orang itu lepas dari melihat ini, membaca, kita jalan ke sini aja banyak poster, lalu mungkin ada sesekali dengar kampanyenya, debat dan lain-lain, menimbulkan sebuah perasaan nih. Sekarang ini bukan lagi rasionalitas itu berpadu, tapi ujungnya kan perasaan. Mau datang ke TPS apa enggak, milih apa enggak gitu. Semakin banyak era media sosial, semakin banyak perasaan yang main. Isinya makin kacau loh sebetulnya gitu ya. Nah, saya mau mengatakan 4 ini tetap bermain, tapi yang paling menarik riset kami ya, kualitatif di banyak daerah itu jelang pilkada, yang mau menerima sesuatu untuk menentukan pilihannya di banyak daerah di Indonesia itu 90% sekarang. Yang mau menerima sesuatu, menerima untuk kemudian mengubah atau menentukan pilihannya. 90%. Cukup besar ya, sangat besar berarti. Besar. 90%. Di berbagai daerah. Termasuk di Jakarta yang dipikir biasanya rasional orang-orangnya. Warganya. Litbang Kompas pernah melakukan penelitian 58% mau. Iya, karena lebih bervariasi warga di DKI. Iya, orang beranggapan mungkin paling rasional, paling terjangkau media gitu ya. Atau bisa berkampanye langsung. Nah, yang ingin saya katakan, kalau angkanya elektabilitas menurut Kompas yang terakhir, saya pegang yang dibiayai oleh sendiri aja lah, Kompas ya, terakhir itu. Kalau yang lain saya nggak tahu dibiayai siapa gitu. Antara 34 dan 38%, tapi masih dalam margin of error 4,6%. Nah, kalau itu ada di sana,
maka yang perlu dicari dengan gelontoran sesuatu untuk mengubah keputusannya 17%. Jadi 1 putaran 2 putaran. Sementara yang pasangan kedua yang kita harapkan juga tampil baik itu, menurut saya nggak berhasil keluar dari angka 3, 4, 5. Maaf loh kalau nonton ya, masih ada beberapa hari lagi buat ngejar. Jadi dari algoritma rasanya, saya rasa ini bisa menuju 1 putaran, kecuali ada pihak yang sekarang lagi mengumpulkan uang sangat besar untuk melontarkannya demikian rupa untuk mengejar 17%. Akibatnya nanti bisa 2 putaran atau malah mereka yang menang. Sekali lagi karena angka 34 dan 38% ini mungkin bergerak sedikit ya ke atas, tapi itu masih sangat rawan dengan 58% yang siap menerima sesuatu untuk menentukan pilihannya di Jakarta. Harus ada strategi untuk segera mengejar ketertinggalan. Bukan cuma itu, untuk mengingatkan para pemilih. Saya ingat betul di tahun 2017 dulu kita pernah keluar dengan semacam slogan, kalaupun Anda terpaksa nerima ini, nerima itu, jangan pernah gadaikan iman pada waktu itu. Harus teguh pendirian. Enggak, Anda terpaksa nerima ini. Dulu ada kebo loh, ada sapi di Pulau Seribu. Iya. Orang sampai ngasih sapi loh. Sapi dikasih gitu ya. Itu nggak tahu saya termasuk politik sapi atau apalah gitu ya. Tapi ujungnya diingatkan, kalaupun Anda terpaksa nerima uang, nerima bansos, nerima sembako dan sebagainya, jangan pernah gadaikan iman waktu itu. Dan itu jadi penangkalnya. Semoga di 2024 juga tetap menjadi pegangan untuk warga Jakarta ya. Harus ada sesuatu yang ya. disampaikan oleh tokoh-tokoh ulama dan kemudian pemuka masyarakat lah di Jakarta. Menarik sekali, tapi sayang sekali kita waktunya terbatas. Terima kasih Bang Ege, Mbak Monika sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Bang Ege, nanti malam nonton lanjut? Oh iya, saya akan berada di sana. Sekali lagi saya ingin menyaksikan racikan Herve Renat sekarang ya. Nanti ada juga Bang bahasanya di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi usai jeda jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kasus Ivan Sugianto yang viral akibat memaksa seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf dengan bersujud dan menggonggong telah membuatnya ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya terindikasi memaksa dan mengintimidasi, rupanya kejadian viral itu juga mengungkap sisi lain kejahatan yang diduga juga dilakukan oleh Ivan. Ivan terindikasi melakukan kejahatan keuangan usai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membekukan sejumlah rekeningnya. PPATK memblokir rekening terkait tempat hiburan milik Ivan. Kepala PPATK Ivan Yustiavanda menyebutkan jumlah rekening tersebut kemungkinan bakal bertambah karena PPATK masih melakukan analisis. Sebelumnya kasus Ivan yang berstatus pengusaha viral di sosial media. Dalam video berdurasi singkat terlihat Ivan Sugianto di sebuah halaman sekolah memaksa dan mengintimidasi seorang siswa SMA di Surabaya, Jawa Timur untuk meminta maaf kepadanya dengan bersujud dan menggonggong. Hal ini bermula dari cerita anak Ivan yang duduk di bangku sekolah dan mengaku mendapatkan perundungan, yakni diejek dengan ucapan gaya rambut mirip anjing pudel. Setelah mendengar laporan sang anak, Ivan pun tak terima dan mendatangi terduga pelaku dan menagih permintaan maaf, namun dengan cara memaksa dan mengintimidasi. Buntut dari kejadian ini, Ivan pun diamankan pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo dan langsung menjalani serangkaian pemeriksaan. Polisi pun akhirnya menetapkan Ivan sebagai tersangka. Ia diduga kuat terlibat dalam perundungan. Tak hanya Ivan, sejumlah orang pun diperiksa oleh pihak kepolisian guna memperkuat bukti. Mulai dari saksi mata, orang tua, guru, dan yang paling terbaru adalah memeriksa keterlibatan para pria berpostur tubuh tegap yang terlihat ada bersama Ivan di lokasi kejadian. Tim TV One mengabarkan. Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua yang... Halo, selamat pagi. Andi Kumala, Kamarati Kusuma, dan juga pemirsa masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas terkait jelang
laga ke-6 grup C, round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana malam nanti skuad Garuda atau timnas Indonesia akan menjamu elang hijau Arab Saudi yang akan berlangsung tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Lupakan kekalahan 0-4 atas Jepang, tentunya kita harus mengembalikan kepercayaan diri, motivasi dengan spirit yang tinggi. Tentunya kita semoga bisa meraih kemenangan perdana di hadapan pendukung sendiri malam nanti. Dan tentunya untuk membahas ini secara lengkap, detail dan mendalam, pada pagi hari ini saya sudah tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh salah satu komentator sepak bola yang sudah tidak asing lagi, yang berasal dari bumi Kawanua. Siapa lagi kalau bukan Bung Roni Pangemanan. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bung Greg. Sehat ya, Bung ya? Pagi-pagi kita udah ada di sini. Iya dong. Ya, top banget ini. Iya. Bung Ropan, mungkin bagaimana, Bung, melihat timnas Indonesia sendiri hadir di game ke-6 ini dengan kondisi terluka. Kita habis kalah 0-4, tapi itu bukan menjadi alasan. Malam nanti kita harus menang. Bagaimana melihat peluang timnas kita menghadapi Arab Saudi malam nanti? Iya, saya pikir ketika kita bermain di kandang ya, kalah kita lawan Jepang, tentunya bagi STY ini pertaruhan besar buat dia. Ya, kenapa saya bilang pertaruhan, ini menjadi harga mati. Kita harus dapat 3 poin. Karena dengan 3 poin itu akan menghidupkan peluang kita dalam persaingan di grup C ini untuk sampai ke 2025. Karena kita masih ada 4 pertandingan di 2025. Australia, Bahrain di Maret, dan Cina lawan dan juga dengan Jepang di Juni. Jadi itulah pentingnya pertandingan pada malam ini untuk semua pemain fokus untuk bisa mendapatkan poin. Tapi itu kan tidak mudah ya buat saya. Karena Arab juga berbeda dengan luar biasa. Ya. Pergantian pelatih dari Mancini ke Renat itu bagus. Kenapa Arab memilih Renat tidak mengambil pelatih baru misalnya? Karena dia ingin untuk pelatih itu bisa mendapatkan suatu chemistry yang kuat. Karakter yang dia tahu ya, Renat ini kan kita tahu bersama. Di Piala Dunia di Qatar, dia menangani Arab Saudi dan mengalahkan Argentina, Bang Kreb ya. Sehingga dia bisa mendapatkan pemain-pemain pilihan yang dia inginkan. Dan itu yang dia ambil untuk menghadapi Australia. Dan mereka tampil bagus melawan Australia. Ya, luar biasa bisa unggul dalam ball position lawan Australia, sangat baik, bahkan hampir menang. Kalau tidak ada VAR yang menganulir gol di menit 93 dari Sultan Al Ghanam waktu itu, dan akhirnya mereka bisa menerima dengan hasil imbang. Jadi mereka datang ke sini juga mereka ingin menang. Karena bagi Arab, mereka menang dengan 3 poin itu akan menghidupkan juga, mereka langsung lolos bersama dengan Jepang. Karena mereka tahu Jepang udah pasti lolos. Tinggal perebutan tempat kedua bersama dengan Australia yang mereka kejar. Jadi mereka mendapatkan hasil yang luar biasa lawan Australia, karena Australia akan ke kandang mereka. Makanya mereka datang ke Jakarta harus bisa menang, bukan cuma kita. Mereka perlu menang, jadi harus hati-hati bagi STY. Jadi pasti ketat lah malam ini pertandingan. Pasti ketat, ya. Dan mungkin yang sepeninggal Mancini sendiri, Arab juga terbukti bermain lebih agresif ya, lebih agresif, terbukti mereka main imbang kan pada saat Australia. Mungkin kira-kira apa yang harus dilakukan STY menghadapi Arab yang sekarang di bawah pelatih si Renard ini? Semoga STY melihat ya apa yang dimainkan oleh Arab menghadapi Australia. Mereka bermain dengan 4-1-4-1. Dan ada beberapa pemain yang tidak dimainkan ketika kita bermain imbang 1-1 dengan Arab di Jeddah, yang dibawa oleh Renard. Misalnya Faisal Al-Qadim, ya. Jadi dia bermain di tengah sebagai poros dia. Ini sangat bagus permainan dia. Kemudian dia masih bisa menempatkan satu pemain yang mencetak gol ke gawang Argentina, Sheire ya, Al-Sheire kalau nggak salah di depan. Dan itu yang menjadi modal kuat buat mereka untuk menghadapi kita. Jadi kalau bagi STY bermain dengan lebih bertahan counter tidak akan mungkin kita bisa menang. Jadi harus bermain terbuka. Harus bermain terbuka. Kita kan butuh poin. Ya, butuh menang. Jadi kalau kita bermain dengan lebih bertahan, untuk apa bermain di kandang di hadapan publik sendiri kita bertahan dan counter. Dan ini pasti akan Arab ya, apalagi Arab ingin menang. Arab pasti akan bermain terbuka melawan kita. Dan kalau Arab bisa membuat 1 gol lebih dulu, ini akan membuat kita goyah. Akan sulit buat kita. Mestinya kita yang bisa membuat gol ke gawang Arab dulu untuk bisa menghidupkan lagi motivasi pemain-pemain menghadapi Arab. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh STY. Nah, sekarang kan kita menunggu, Bang Greb. Taktik, skema macam apa yang akan ditampilkan oleh STY menghadapi Arab? Apakah bermain dengan 3-4-3 lagi? Untuk mengubah ketika kita ditekan akan turun 2 back untuk membuat kita jadi 5. Karena Verdong di kiri dan Sandy Walsh. Karena kan Kevin Dix sudah balik. Ya. Jadi pasti hanya ada Sandy Walsh di kanan. Nah, semua tergantung dari STY untuk bisa merespon taktik 4-1-4-1 yang akan ditampilkan kemarin. Tapi tidak akan sama. Renard tidak akan mengubah apa yang dilakukan di Australia dan nanti malam akan menghadapi Indonesia. Nah, itu yang harus dipahami oleh STY. Betul. Karena mereka punya kekuatan. Apalagi pada saat menghadapi pertandingan penting malam nanti, ini kita harus kehilangan Kevin Dix gitu, yang tadi malam tiba-tiba menyatakan balik. Nah, ini gimana kekuatan kita jadi?
Ya saya mengharapkan bahwa memang Kevin Dix bisa bermain, tapi ya dengan kondisi cedera kan sulit untuk dipaksakan, takut akan lebih merembet. Tapi apapun itu, ya tanpa Kevin Dix, dengan ada Kevin Dix kita kan harus menang. Jadi tema judulnya kita harus menang. Karena hanya dengan kemenangan itu akan membuat kita lebih hidup, lebih bagus untuk menatap pertandingan yang akan datang. Tinggal sekarang kalau bermain dengan lebih terbuka, tentunya dia harus bisa mengembalikan dengan Eliano. Banyak yang menginginkan Eliano bisa tampil. Ya, jangan lagi dia tidak ada di GSP. Ini yang akan banyak mengundang pertanyaan orang. Betul. Ya, kalau dia ada di kanan, kemudian ada Rafael, kemudian ada Ragnar di depan kan akan lebih bagus. Atau buat saya bermain dengan 5 gelandang aja, Bang Red. 5 gelandang. 5 gelandang dengan 4 back flat. Misalnya Sandi di kanan, Verdong di kiri. Ya. Back flat itu Rido bersama dengan Jai Ises. Nah 5 kenapa kuat? Karena Arab kan bagus di gelandang. Semua mereka punya 5 gelandang yang baik sekali kalau saya lihat bermain lawan Australia. Sehingga kalau 5 gelandang itu ada, kan bisa mendorong bisa menarik Eliano atau Yakob lah bisa bermain dari kanan kan di sini. Ragnar bisa ada di kiri. Nah 3 gelandang yang kuat kita adalah Tom Hae, kembalinya Ivar Jenner yang ada, atau salah satu memilih di situ. Apakah Jordi dimainkan di gelandang bertahan atau dengan Nathan Cho yang tetap? Kan ini kuat kalau bermain dengan 3 ini untuk membendung gelandang-gelandang dari Arab Saudi yang baik. Jadi itu yang harus dilakukan menurut saya. Tapi kan semua berpulang ke STY. Kalau dia ingin dengan 3-4-3 karena dianggap sudah bagus, terserah dia yang bermain kan, dia yang bertanggung jawab. Baik. Gitu. Sebelumnya kita jeda dulu, kayak pembicaraan kita semakin seru. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya Mirsa, masih di program Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senen. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola, kayaknya kurang lengkap kalau kita tidak tanyakan pada pagi hari ini kepada fans Timnas Indonesia yang sedang olahraga pagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Dengan siapa? Lutfi. Ya. Pak, lagi olahraga nih Pak ya? Betul, lagi olahraga. Pak, bagaimana Pak melihat malam nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi? Bagaimana melihat peluang Timnas Indonesia sendiri untuk meraih kemenangan di kandang sendiri? Ya, kalau bicara peluang sih, peluang pasti ada ya. Tapi kalau menurut saya ini pertandingan yang sangat menentukan untuk membuka harapan Indonesia bisa tetap berbicara untuk bisa ikut ke Piala Dunia atau minimal putaran ke berikutnya nanti ya, peringkat 4. Jadi melawan Saudi Arabia ini kalau menurut saya tiada kata lain kita harus mengambil 3 poin. Ya, karena dengan harapan yang paling memungkinkan kalau menurut saya lawan Saudi Arabia, kemudian nanti kita lawan Bahrain dan lawan Cina. Selanjutnya kalau untuk kita berharap nanti mungkin lawan Australia, kita di away, kemudian lawan Jepang juga away, kayaknya kalau untuk dapetin 3 poin agak berat. Paling maksimal kalau menurut saya nantinya menghadapi Australia itu ya paling kita bisa tahan draw aja udah bagus di sana. Begitu. Jadi prediksi skor nanti malam gimana nih Pak? Prediksi skor? Saya belum bisa memprediksi, nggak bisa memprediksi, tapi lebih kepada harapan ya. Semoga dengan melihat pertandingan waktu away dulu lawan Saudi, sebetulnya waktu itu kita juga ada kesempatan untuk menang ya. Kalau menurut saya malam ini kita lebih ke arah harapan bisa menang 1-0 ataupun 2-1 itu udah bagus banget. Oke. Mas, mungkin selamat pagi dengan siapa Mas? Komentarnya sedikit Mas dengan peluang Indonesia sendiri malam nanti menghadapi Arab Saudi. Untuk peluang sebetulnya kita di sini harapan kita semua supaya Timnas Indonesia bisa bermain maksimal sehingga bisa mendapatkan skor yang terbaik karena memang mungkin untuk selanjutnya kan agak berat. Jadi mungkin dengan malam ini harapan kita mungkin sebagai warga Indonesia bisa bermain dengan maksimal sehingga bisa menghasilkan skor yang terbaik seperti itu. Oke, baik. Semoga dukungan dan doa bisa membakar dan memotivasi pemain kita untuk bisa meraih hasil maksimal pada malam nanti. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan. Bang, mungkin bagaimana kita melihat ini STY ini selalu memberikan kejutan di setiap menurunkan starting line up-nya. Beliau tidak punya winning team ya kan. Nah, itu gimana mungkin Bang? Abang melihatnya Bang? Iya, ini yang menjadi juga pertanyaan bahwa tidak konsisten ya untuk bisa mendapatkan starting 11 dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Selalu masa dalam 4 tahun dia tidak punya suatu
pemain-pemain yang ada 11 pemain terbaik yang ada yang dipikiran dia untuk dimainkan. Itu tidak, bahkan berganti-ganti dalam satu pertandingan. Sehingga ini yang menyulitkan. Ketika melawan Jepang, saya pikir akan ada suatu kejutan bagus, ya, misalnya diaspora semua yang bermainnya sudah menjadi anak bangsa. Tapi kemudian ada Yakob, kita tahu bersama kan, dengan Ridho ada 2. Jadi setiap bermain dia tidak punya keyakinan penuh. Semoga melawan Arab Saudi dia bisa melihat yang terbaik untuk bisa tampil, ya. Apalagi kalau Eliano bisa dimainkan lagi, tentunya itu menjadi harapan bagi kita. Atau menantang dia dengan 11 pemain yang sudah kita ambil sebagai diaspora, apakah dia mau untuk bisa mainkan demikian. Tapi memang ada risiko juga mungkin kan bagi dia, bagi seorang STY untuk bisa dia akan tetap menampilkan seorang Rizky Ridho untuk ada di dalam. Namun kalau selalu STY bilang saya akan evaluasi, dari mana evaluasinya? Tidak ada menurut saya, karena mainnya kita kan begitu-begitu aja. Jadi tidak ada perubahan jika berkaca dari 5 laga yang sudah betul, dilakoni. nggak ada perubahan sama sekali kan, bertahan counter. Kalaupun ada itu 15 menit pertama kita main bagus, tapi setelah itu hilang. Lawan Cina kita oke, bermain agak bagus, ball position baik, tapi kita kena counter 2 kali, kalah. Belakang juga tidak terkoordinasi dengan bagus. Lawan Jepang kemarin kelihatan di awal-awal kita bagus, ada menciptakan beberapa peluang termasuk Ragnar, ada juga dengan Rafael, tapi kemudian hilang. Jadi ini yang selalu bisa menjadi kendala buat kita, dan saya kira STY harus bisa melihat ini untuk menghadapi juga Arab. Harus yang terbaik tentunya dia ini. Karena ini kan bagi dia juga akan berbahaya untuk nasib STY sendiri. Bukan tidak mungkin kalau kemarin saya dengar dari Pak Ketua udah bilang akan ada besar-besaran untuk evaluasi, ya nasib dia akan berbahaya. Apalagi kalau kalah, bukan tidak mungkin dia akan out, saya pikir, ya, atau seri. Karena dengan kita seri atau apalagi kalah pun peluang kita tuh kritis banget, tipis untuk bisa bersaing. Karena posisi di atas Jepang, Australia dan Arab akan berebut di sana. Praktis kita hanya ada di posisi keempat. Pertarungan kita dengan Cina, dengan Bahrain. Itu yang menjadi kunci buat kita. Sulit untuk bisa ke atas. Bisa dikatakan harus lebih banyak lagi variasi serangan. Oh, iya. Bisa memaksimalkan peluang yang ada sekecil mungkin. Sekecil mungkin ya. Harus ada itu yang menjadi masalah kan kemarin. Ya. Ketika bermain Jepang banyak peluang tapi finishingnya kurang. Nah ini menjadi pekerjaan bagi STY tentunya untuk bisa menghadapi Arab Saudi. Setiap peluang harus menjadi gol. Tapi kan harus bermain dengan permainan terbuka lah. Kita jual beli serangan dengan Arab aja. Karena ini pertaruhan buat dia kan. Kita harus bisa mencetak gol lebih awal karena itu modal kuat. Ketika kita bisa mampu membuat gol pertama, ini pasti mental pemain-pemain kita akan naik. Tapi kalau Arab duluan itu akan berbahaya buat kita, gitu Bang Red. Nah mungkin Abang melihatnya gimana nih? Kan ini pertandingan penting malam nanti untuk membuka asa kita untuk melangkah ke fase selanjutnya. Nah Abang melihatnya gimana? Posisi STY sendiri mungkin. Apabila kita draw gitu atau kalah, ini gimana maksudnya? Sementara ekspektasi publik sepak bola kita kan begitu tinggi terhadap timnas kita. Kita sudah berada di posisi di round 3. Oke. Ini yang menjadi. Kalau mungkin di round 2 STY masih dengan Vietnam, Filipina di sana, Irak pun kita nggak bisa. Itu masih oke. Tapi kalau di sini STY kan tidak terbiasa dengan pemain-pemain dari luar, dari Eropa. Ini baru pertama kali bagi dia untuk bisa menangani tim-tim ada pemain-pemain dari Eropa. Nah, ini kan berbahaya juga buat dia. Ketika ada pemain yang bergesekan dengan dia agak sulit memang. Itu yang kita bisa kelihatan sampai saat ini. Makanya bagi STY yang saya bilang tadi pertaruhan, dia harus bisa memenangkan pertandingan ini. Karena posisi dia akan berbahaya sekali. Ya bukan tidak mungkin. Walaupun kita menang tapi dengan permainan yang tidak baik kan bisa juga dia akan digeser. Ya semoga tidak ya karena dia sampai 2027. Tapi kan semua ada di federasi, ada di ketua umum yang bisa melihat. Ya kalaupun dia digeser ya apa boleh buat untuk bisa mencari pelatih yang baru. Saya pikir itu yang menjadi resiko bagi seorang pelatih. Jadi gitu. Kalau bisa kita lihat Arab Saudi aja bisa menggeser seorang Mancini aja yang begitu. Gimana dengan federasi kita PSSI? Arab itu Mancini ya. Ini contoh Mancini 4 pertandingan 5 poin Arab. Ya. Itu digeser. Ditendang. Renald yang masuk. Apalagi dengan sekarang kita kalau kita kalah ini untuk ketiga kali kita kalah bahkan secara beruntun. Kalah dari Cina, kalah dari Jepang, kalah dari Arab. Semoga itu tidak ya kita bisa menang. Tapi kalau sampai kalah itu kan berbahaya buat kita. Akan sulit. Untuk proyek jangka panjang, untuk proyek kita ke Piala Dunia berat. Walaupun ada 4 pertandingan, Bang Greg. Tapi kekalahan ini akan membuat kita sulit untuk ini bisa. Ini penting banget laga malam ini nanti. Yang penting. Bagi saya ini final, harga mati buat kita. Final ada di pertandingan ini. Ya, jangan dulu berpikir kita menghadapi Bahrain akan dapat poin, menghadapi Cina kita akan ambil poin. Itu terlalu gampang kita bercerita. Kan memang mereka kan main bola juga. Cina kan akan berusaha juga untuk bisa menang. Bahrain akan bisa menang. Tapi kalau kita di sini kalah akan berbahaya, sulit buat kita. Tapi kalau kita menang, baru kita bisa berharap bahwa kita bisa menang melawan Bahrain, kita bisa menang melawan Cina. Itu dari sini dulu awalnya, begitu Bang. Dan bisa kita katakan juga pertaruhan STY juga malam ini juga. Malam ini juga akan ditentukan dia. Malam ini juga. Malam ini akan bukan ditentukan. Tidak mungkin kan evaluasi besar-besaran ini akan membuat dia akan ditendang. Ya,
semua terbuka buat STY sendiri untuk keluar gitu. Oke, baik. Mungkin Bang, terakhir mungkin singkat saya Bang, prediksi skor kira-kira berapa nih Bang nanti malam Bang? Saya berharap kita menang, udah pasti. 1-0 paling penting adalah menang. 1-0 udah cukup buat kita. Pokoknya kan 3 poin. Itu yang paling penting. 1-0, 2-1, mau 3-2, yang penting kita harus bisa menang. Dan saya pikir terbuka buat kita. Peluang itu ada. Asal kita bermain lebih enak, lebih menikmati permainan, bermain lebih terbuka. Kalau kita hanya bertahan, dipaksa untuk terus bertahan dan counter, akan sulit untuk menghadapi Arab. Karena Arab kan sekali lagi saya bilang, mereka butuh menang melawan kita. Mereka akan bermain habis-habisan untuk bisa mencetak 3 poin itu. Bermain lebih agresif pokoknya. Agresif. Itu yang saya inginkan. Terima kasih sama-sama. Bang Ropan atas waktunya dan ulasannya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang kita. Semoga doa dan dukungan dari publik sepak bola tanah air bisa membakar semangat dan motivasi para pemain Garuda kita untuk bisa meraih kemenangan perdana malam nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, kembali ke studio bersama Andi Kumala dan juga Kamarati Kusuma. Baik, terima kasih Faisal Kreb melaporkan langsung dari GPK Senayan Jakarta, dan kita harapkan, kita doakan bersama-sama timnas malam nanti bisa meraih kemenangan karena ini adalah laga hidup mati. Kalau kayak kata pengamat tadi, harus menang kalau kita mau bisa lolos di babak-babak berikutnya. Oke, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita akan pantau apa saja yang disajikan di kabar utama pagi. Sudah ada rekan kami Rehana Mezia. Selamat pagi Rehana. Ya, selamat pagi Ratih dan juga Mala. Nanti di kabar utama pagi kita akan membahas salah satunya adalah ini mengenai janda, di mana janda tersebut merupakan korban dari gempa bumi yang terjadi 4 tahun lalu di Mabuju. Nanti kita akan membahas mengapa kemudian janda ini hingga saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan juga mengapa masih memilih tinggal untuk digubuk. Nanti juga kita akan mengulas sedikit mengenai agenda Presiden Prabowo Subianto dan juga beberapa agenda lainnya. Jadi jangan lupa saksikan kabar utama pagi selengkapnya untuk Anda bersama saya Rehana Mezia. Baik, terima kasih Rehana Mesia. Jangan lupa saksikan kabar utama pagi saat lagi pemirsa usai Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Andi Kumala dan rekan saya Kamarati Kusuma pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.